Saya mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ismi Rodotul Jana selaku Ibu Kepala Sekolah dan Ketua Kombel Sibatema, yang kami hormati Bapak Ibu peserta praktik baik hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sini untuk kegiatan berbagi praktik baik yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Semoga nanti kegiatan praktik baik ini memberikan manfaat yang dapat kita terima untuk kegiatan pembelajaran kita di sekolah ini. Sebelum kegiatan praktik baik kami mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan dipersilahkan. Selesai. Sebelum melanjutkan kegiatan praktik baik, sebelumnya saya akan bacakan urutan kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah nanti kita doa dulu, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah dan Ketua Kombel Sibatema, yang keempat pemaparan materi dan praktik penerapan, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kegiatan hari ini kita buka bersama-sama dan diawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini nanti berjalan dengan lancar. Yang kedua akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami harap Ibu Yemima untuk memandu lagu tersebut. Bapak Ibu peserta, saya mohon berdiri sebentar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta boleh dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Ibu Yemima. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Oktaviana Kurniawati. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 3 Manis Renggo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara berbagi praktik baik dengan judul Implementasi Budaya Positif Ciptakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 3 Manis Renggo. Di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang pada saat ini tidak bisa membersamai kita semua karena sedang sakit, dan kita doakan semoga Ibu Kepala Sekolah segera diberi kesembuhan. Amin. Pada kesempatan ini, kegiatan Ibu Asri Wahyuningsih selaku CGP Angkatan 11 yang sekaligus kita dapat bekerja sama dengan komunitas belajar Sibatema dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik yang sudah biasa kita laksanakan di setiap hari Kamis, dan pada saat ini kita bisa berkumpul bersama, nanti belajar bersama dengan Ibu Asri Wahyuningsih selaku CGP Angkatan 11 mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga nanti kegiatan Ibu Asri dapat berjalan dengan lancar dan sukses untuk Ibu Asri. Semoga kedepannya banyak dari Bapak Ibu Guru semua yang bisa meneruskan jejak Ibu Asri untuk mendaftar di CGP Angkatan 12. Nah, selanjutnya semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita sebagai guru untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tentram. Nah, kegiatan ini bisa dimulai dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah kita. Karena dengan penerapan budaya positif tersebut, kita sebagai guru dapat mendidik tanpa kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Nah, dengan penerapan budaya positif ini juga nanti ketika di sekolah sudah menerapkan budaya positif tersebut dapat membentuk karakter siswa harapannya, kemudian bisa memunculkan atmosfer yang positif di lingkungan sekolah kita di SMP Negeri 3 Manis Renggo. Untuk menciptakan budaya positif tersebut tentunya tidak hanya peran dari Bapak Ibu Guru juga yang diperlukan, namun juga kerjasama dari seluruh warga sekolah, baik dari kepala sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan, peserta didik, wali murid, serta masyarakat sekitar, agar nantinya bisa berjalan dengan baik dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan nyaman bagi semua siswa dan tentunya bagi Bapak Ibu Guru juga. Yang terakhir, semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Kita doakan kepada Bu Asri semoga bisa menyelesaikan kegiatan CGP Angkatan 11 dengan lancar, dan kepada teman-teman semangatnya untuk bisa mengikuti jejak Ibu Asri untuk mendaftar di CGP Angkatan 12. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua kegiatan ini. Tentunya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan kembali. Acara berikutnya adalah pemaparan materi dan praktik penerapan oleh narasumber kita. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber yang akan mengisi kegiatan praktik baik pada hari ini. Beliau adalah Ibu Asri Wahyuningsih. Sekarang sedang menjalani pengembangan diri sebagai calon guru penggerak pada angkatan 11. Selain itu, Ibu Asri juga sedang mengikuti kegiatan PBG. Maka ilmu yang akan diberikan oleh Ibu Asri pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua pada siang hari ini. Untuk itu langsung saja ke pemaparan materi dan praktik penerapan. Waktu dan tempat
Dipersilahkan untuk Ibu Asri Wahyuningsih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung dengan angka, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa belajar bersama Bapak Ibu di SMP Negeri 3 Manis Renggo. Bukan hanya dari unsur guru, tetapi yang ada di ruangan ini juga dari unsur karyawan. Artinya semua warga sekolah di SMP Negeri 3 Manis Renggo bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang kedua, kepada Ibu Ismi Raudatul Jannah SPD MPD selaku Kepala Sekolah yang saat ini tidak bisa membersamai belajar kita karena memang beliau sedang sakit. Semoga Ibu Ismi segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas bersama kita. Yang kedua, yang saya hormati kepada Bapak Ibu guru serta karyawan di SMP Negeri 3 Manis Renggo. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan rutin yang memang sudah kita sepakati dan akan memberikan dampak positif kepada atmosfer di SMP Negeri 3 Manis Renggo. Jadi bukan hanya sekedar tuntutan kinerja, tetapi kita berproses bersama Bapak Ibu untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik. Karena untuk bisa menjadikan anak-anak lebih baik pasti akan dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Tidak akan mungkin menjadikan orang baik tetapi tidak dimulai dari diri kita. Mohon maaf Bapak Ibu, selain ini sebagai kegiatan Kombel yang kami bekerja sama dengan tim penggerak Kombel Sibatema di SMP Negeri 3 Manis Renggo, juga sekaligus sebagai pemenuhan tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak di modul 1.4 terkait budaya positif. Mungkin saya di sini ini udah yang nomor yang kesekian, tetapi mungkin jika nanti ada materi yang saya sampaikan itu sudah pernah Bapak Ibu terima, itu akan menjadikan refresh kembali sehingga kita akan semakin kuat bersama-sama menerapkan apa yang kita pahami. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nampaknya masih tegang ya Bapak Ibu ya. Saya masih di belakang itu masih entah ngantuk atau entah karena apa kayak gitu. Oh yang belakang ngantuk gitu. Iya. Ya Bapak Ibu boleh nggak sebentar saya menyampaikan ice breaking? Boleh ya? Ya. Nyanyi, waduh. Pak Bas yang mau nyanyi gitu. Oh waduh gitu. Gini Bapak Ibu, ada satu mungkin yang saya tambahkan disisipkan di tengah-tengah pembelajaran dengan ice breaking itu memang anak itu kadang-kadang menjadi semangat gitu. Nah ini nanti semoga bisa menjadi semangat buat kita menjalani 1 jam berikutnya. Bapak Ibu, saya punya cerita. Saya kasih keywordnya dulu, saya kasih clue-nya dulu. Ada 6 anak pergi ke pasar. Ada 6 anak pergi ke pasar. Cluenya apa tadi Bapak Ibu? Ada 6 anak pergi ke
pasar. Kira-kira apa yang akan dibeli anak tersebut? Ada yang bisa menjawab? Entah itu makanan, entah barang. Ada yang bisa menjawab? Jajanan pasar. Jajanan pasar masih kurang tepat. Nggak beli apa-apa. Kita mau main-main. Pasar apa? Pasar Minggu. Ada 6 anak pergi ke pasar Minggu. Kira-kira jenis makanan apa yang akan dibeli oleh anak-anak Nggak tersebut? beli apa-apa. Kan pasarnya Iya, makanan atau apa? Boleh apapun. sebelah. Oh, maaf, tadi Bu Yuri menjawab jajanan pasar kan? Oke, betul, bisa. Jajanan pasar bisa. Ada apa lagi? Terima kasih Bu Yuli. Mungkin Bu Yuli sudah tahu cluenya. Ya, Mandarin ya Bu Yuli. Ya. Yang lain. Bu Yuli yang mendel apa? Bu Yuli yang mendel. Yang sana saya boleh menjawab. Ya, boleh Pak, monggo. Ada yang lain? Boleh selain jajanan, apapun yang mungkin bisa dibeli di pasar. Sayuran, oke Pak Zidan, boleh. Apa Pak Wanda? Kacang, boleh. Kan apapun yang bisa dibeli di pasar. Mainan, boleh. Apa? Es. Oke, apa lagi? Cilok kurang tepat. Jangan-jangan nanti nggak ketemu krunya, hanya ngawur ini ya. Lanjut atau sudah ini Bapak Ibu? Pengen tahu kata kuncinya? Kenapa Bu Zuli bisa jawab jajanan pasar? Pak Zidan jawab apa tadi Pak? Sayur. Ada yang tahu? Karena bawa uang. Oh ya. Ya, terima kasih. Kata kuncinya tadi adalah pergi ke pasar Minggu. Ada 6 siswa kayak gitu nih. Jadi mau dikasih bocoran nggak nih? Mau. Bu Jeli persa Bu? Belum. Tadi ngawur ya. 6 itu adalah hari dalam 1 minggu. Bisa 7 minggu, 7. Tapi dimulai dari huruf Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, tadi yang disebutkan Bu Yuli adalah jajanan pasar. J-nya itu dari Jumat. Mungkin ada yang tadi beli sayur, es kan ada nama awalan kayak gitu. Seperti itu. Ya. Apa sih Bapak Ibu ini tadi dari SBK ada yang bisa menyebutkan atau merefleksikan dari manfaat kita tadi seperti itu? Ada yang bisa? Berpikir, terima kasih Mbak Wanda atas refleksinya. Bisa berpikir kreatif dan kritis ya gitu ya tadi. Ternyata kita juga butuh bernalar kritis Bapak Ibu, melatih diri sendiri juga seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Wanda atas refleksinya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol, restitusi dan segitiga restitusi, serta keyakinan kelas. Nah ini nanti saya akan tunjukkan beberapa implementasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 3 Manis Renggo. Karena memang sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menerapkan dari proses budaya positif seperti ini. Kemudian nanti kita akan mempraktekkan penerapan segitiga restitusi.
Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar, bahwa ada apa sih yang dimaksud dengan pergeseran paradigma dalam pendidikan, yaitu ini mengacu pada perubahan mendasar dalam cara kita memandang dan melaksanakan proses pembelajaran. Jika paradigma tradisional yang berfokus pada pengetahuan faktual, prestasi akademik, dan pembelajaran yang berpusat pada guru, terbukti tidak cukup untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi dunia yang terus berubah atau dunia ini selalu dinamis. Selanjutnya, kurikulum merdeka diharapkan menjadi paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Kenapa? Karena paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad 21. Meliputi keterampilan berpikir kritis, tadi sudah kita mulai ya Bapak Ibu ya, dalam menganalisis itu. Kemudian kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Kemudian materi berikutnya yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang yang disebut sebagai Bapak Pendidikan, yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berikut ini ditulis oleh Kahadi dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka pada cetakan ke-5 tahun 2013 pada halaman 470. Nah, berdasarkan pernyataan Kahadi tadi menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau untuk memotivasi dari motivasi eksternal. Karena berasal dari luar berarti bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu, apa sih motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi? Bapak Ibu mungkin perso bahwa ketika kita melakukan sesuatu, itu ada 3 motivasi utamanya yang ini disampaikan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restituting School Discipline. Menyatakan ada 3 motivasi utama perilaku manusia. Benar buatan Bapak Ibu menikah. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya, baik diri kita sendiri ataupun anak. Mungkin nanti kita akan evaluasi. Yang kedua, apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini setiap orang mungkin akan melakukan sesuatu berdasarkan 3 motivasi di antaranya. Kemudian, apa sih bedanya motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi? Jadi yang dimaksud dengan hukuman ini merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas sukses. Apa sih cirinya? Mungkin Bapak Ibu bisa bersani di tabel di atas, bahwa nanti sedikit saja saya ulasnya. Hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini biasanya tidak nyaman. Korban biasanya mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Perilakunya agresif, pasif, ini akan meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
dan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan tadi yang merupakan identitas sukses, konsekuensi ini memang sesuatu yang harus terjadi. Awalnya sih tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktu pendek tidak nyaman. Tetapi korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman dulu, dan nanti akan mendapatkan penguatan. Penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, serta membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, ini restitusi yang selanjutnya. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya serta fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Kira-kira yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini adalah pelajaran baru bagi saya, baru buat saya Bapak Ibu. Mungkin ketika kita melihat kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita, entah itu ringan, ataupun sedang, ataupun yang lainnya, pasti berawal dari sini Bapak Ibu. Karena memang kebutuhannya belum terpenuhi. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Kita lihat keterangannya seperti apa Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini bisa meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Insya Allah ini tercukupi nih Bapak Ibu ya. Kalau yang ini ya, mayoritas anak-anak kita tercukupi nih Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan binatang peliharaan ataupun kelompok di mana kita bergabung. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yaitu apa? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh luar. Kemudian kebutuhan dasar yang lainnya adalah kebutuhan kebebasan akan pilihannya, yaitu untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan dasarnya adalah untuk merasa senang. Kita perlu happy ya Bapak Ibu, perlu nggak? Perlu nggak? Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau saya tertawa tapi tidak sendiri, berarti kita sedang mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita sedang bercanda dengan Bu Nani mungkin ya sampai terpinggal-pinggal kayak gitu, kita sedang memenuhi kebutuhan kita. Jangan sampai kesenangan ini kebutuhan kita tidak tercukupi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang restitusi. Ini juga menarik karena memang kita nampaknya seolah-olah ini menjadi tugas dan tanggung jawabnya BK Bapak Ibu. Ini saya membantu ya Bu Kusna tentang restitusi. Jadi restitusi ini tidak menjadi tumpuannya pada BK, tetapi kepada kita Bapak Ibu. Apa sih restitusi tadi? Kalau dia tadi adalah identitas sukses, maka restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ini disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004. Nah, Bapak Ibu, sampai pada materi posisi kontrol restitusi. Yang pertama, kontrol negatif. Saya kasih tanda merah Bapak Ibu masihan. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kasta tertingginya mana Bapak Ibu? Saya kemarin itu melihat dari video yang pernah dilakukan oleh Bu Okta pada kegiatan sebelumnya, ini juga pernah disampaikan. Kira-kira kasta tertinggi sebagai posisi kontrol kita ada pada kasta mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Betul sekali Pak Basuki, terima kasih. Kita harus bisa menjadi posisi kontrol manajer. Kalau kita bahas ini lebih lama pasti akan banyak yang perlu dikupas ya buku saya. Manajer itu seperti apa, penghukum seperti apa, pembuat merasa bersalah seperti apa. Namun nanti akan ada refleksi. Saya sendiri pun belum bisa menjadi seorang manajer dalam posisi kontrol restitusi. Saat itu beberapa waktu yang lalu saya masih sering pada posisi pembuat merasa bersalah atau pemantau. Jadi kasta terendahnya adalah penghukum. Kemudian kasta di atasnya pembuat merasa bersalah, teman, kasta ketiga, keempatnya pemantau, dan yang paling tinggi adalah manajer. Yang sering saya lakukan, ini kan namanya refleksi diri sendiri. Gak apa-apa Bapak Ibu, karena nanti untuk perbaikan kita sendiri, yaitu merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Nah setelah tahun ini mari kita untuk bisa menjadi berada pada posisi kontrol restitusi yaitu manajer. Nanti kita akan lihat praktek saya Bapak Ibu. Ditertawakan tidak apa-apa, karena saya sedang praktek, jadi belajar kan itu. Belum ahli seperti Mbak Kusna atau Bu Anita dalam melakukan restitusi, tapi sedang belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, ada 3 tahapan restitusi ini, ternyata ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ini yang kemarin belum saya tahu, ataupun mungkin pernah disampaikan oleh Bu Okta, Bu Kusna, ataupun Bu Dwi kemarin hasil bintang itu ya Bu Dwi ya. Tetapi tidak ngeh Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita dalam kondisi yang tidak stabil kayak gitu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Seperti apa sih kalau saya cuma ngomong saja, mungkin ini nanti tidak akan jadi contoh real. Bapak Ibu pasti akan lebih suka melihat contoh real. Tahapannya apa tadi Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Kemarin saya mendapat laporan kalau kamu lulus pada saat saya datang, padahal ada pembawa saya masuk. Terus kamu kemana? Kan gitu. Ya oke lah. Setiap orang pasti punya pernah melakukan kesalahan hiburan dengan saya. Namun ketika nanti pada saat saya pembelajaran semester akan berlalu, kira-kira itu tidak bermanfaat ya. Kemudian apa yang sudah benar? Dan kita tahap kedua Bapak Ibu, validasi tindakan. Sendiri aja. Terus kalau seperti itu, kamu sudah sadar belum? Besok kamu boleh sakit.
ada tahapan yang belum. Yakin ya, bisa nanti ada beberapa lagi ya. Ya. Kemudian kedepannya jika nanti yang terjadi Bapak atau Ibu guru sedang rapat, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kesalahan-kesalahan Saya akan meminta tugas kepada jika intinya saya akan karena itu bagian dari kesempatan kelas. Oke, berarti kamu saat ini sudah tahu ya dan kamu mendapatkan pembelajaran yang bermakna dari peristiwa yang pernah terjadi pada diri kamu. Ya, oke. Terima kasih. Besok jangan ulang lagi ya. Ya, silakan boleh melanjutkan. Kemudian ini adalah refleksi dari muridnya. Walaupun ini bukan beneran, tetapi ini bisa memberikan refleksinya. Merasa berbeda seperti kita, namun pasti tidak menyebutkan lokasinya. Apa yang menyebutkan lokasinya? Terima kasih. Ada backsoundnya. Ya. Ternyata kita punya potensi anak-anak yang tidak terlihat nih Bapak Ibu. Ya, di kelas 9A itu ada Ibnu Bagas. Jadi saya juga baru tahu ternyata dia bisa memainkan peran dengan baik. Iya ini. Sama Rido itu ketika presentasi itu ternyata bagus Bapak Ibu. Di kelas 8 saya menjumpai itu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Yaitu apa? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan nilai-nilai kebajikan ini menekankan bahwa keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian keyakinan kelas ini saya implementasikan Bapak Ibu di kelas yang saya ampuh, baik saya tidak sebagai wali kelas maupun bertindak sebagai guru mapel. Kemudian apa sih ciri-ciri dari keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh ada kata negatif. Mungkin Pak Bas perso, bedanya kalimat positif sama negatif itu kan gimana? Bu Juli juga perso kayak gitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas. Itu saya minta anak-anak curah pendapat. Ini tadi keyakinan kelasnya tidak muncul. Kemudian saya ambil lagi kelas A lagi nih Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan penerapan yang saya lakukan. Sebenarnya masih ada keyakinan kelas yang saya buat ketika saya berperan sebagai guru mapel. Ada 3 Bapak Ibu. Dan ini menurut saya alami ini sukses membuat saya tidak bengok-bengok, tidak kehabisan energi ketika di kelas 8B dan 8C. Saya dulu ketika anak-anak kelas 8B masih duduk di kelas 7, sangat luar biasa menguras energi saya. Saya sangat dongkol sekali. Tetapi dengan kesepakatan kelas yang saya buat pada jam pembelajaran IPA, alhamdulillah anak-anak bisa sukses ketika berada di dalam kelas. Kalau di jam pembelajaran lain ya monggo mari nanti kita bisa buat bagaimana agar anak itu bisa kondusif. Seperti itu. Kelas 8C juga bisa dikondisikan. Alhamdulillah saya merasa lega dengan proses ini. Kemudian budaya positif di lain Bapak Ibu. Nah, di sini ada Bu Yuli dan Bu Ratna.
aktornya ada Bu Juli, Bu Ratna, dan Bu Nuni ya. Saya minta, saya ingin melakukan pembiasaan 3S. Biasanya juga dengan pembiasaan 3S yang dapat dilakukan berkembang, saya merasa senang. Selain itu, saya lebih menjadi semangat belajar semua karena mereka itu sudah diberi perhatian semua oleh Bapak Ibu SDN. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih Bapak Ibu ini penerapan budaya positif di sekolah kita nih ini. Ini tidak saya buat, tidak saya reka nih Bapak Ibu. Tadi malam memang saya minta pendapat lewat WA, kemudian apa perasaan kamu, bagaimana pendapat kamu. Kemudian tadi saya ambil tag videonya, itu memang apa yang disampaikan oleh anak. Saya tidak membuat merekayasa dari video yang refleksi dari murid. Kemudian pembiasaan menyanyikan Indonesia Raya. Ini sebagai nilai kebajikannya adalah nasionalisme. Suaranya banyak yang suaranya yang masuk suara saya. Kita bersatu Indonesia. Ini sudah ya Bapak Ibu ya. Kita sudah menerapkan ini ya Bapak Ibu ya di pagi hari. Ini ada banyak sekali pembiasaan lain. Nah, kemudian masih ada ini Bapak Ibu. Sinyalnya nggak mendukung ini. Ini pun juga saya minta refleksi karena kebetulan kemarin yang mimpin itu adalah suaranya Ali. Tadi malam saya juga meminta refleksi dari anak. Sama metodenya, saya WA dulu kemudian baru saya refleksi. Saya ingin merefleksikan tentang kegiatan pembiasaan pagi di SMA Negeri 13 Senggo. Karena kan banyak pembiasaan pagi dengan membaca bersama di SMA Negeri 13 Senggo. Saya merasa senang dan bangga sehingga saya jadi lebih sering membaca bersama secara mandiri di rumah. Terima kasih. Ini refleksinya Arli Pak Zidan, ke depan bisa ditambahkan. Dan kemarin ada satu pengalaman baru buat saya ketika saya menjenguk Galang Rambu itu, kemudian saya menyampaikan untuk memimpin doa. Arli ini langsung dengan fasih memimpin doa Pak, dengan fasih memimpin doa. Ini sebuah kebanggaan kita nih Bapak Ibu nih. Kita punya aset ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kita juga harus bisa merefleksikan apa hal baik yang sudah saya lakukan dan apa yang perlu saya perbaiki. Kira-kira dari yang tadi Bapak Ibu senang tidak Bapak Ibu melihat disiplin yang telah kita laksanakan? Ternyata kita sudah mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Masih banyak lagi ya yang belum kita tuangkan di kesempatan hari ini. Masih ada pembacaan Asmaul Husna, kemudian sholat berjamaah, dan mohon maaf Bu Mima, tadi saya belum bisa mengakomodasi bagi teman-teman yang beragama Nasrani. Nah ini juga pembiasaan ini harapannya akan menjadikan sekolah kita lebih baik lagi. Dan ini seperti judul saya di awal bahwa budaya positif ini akan menjadikan sekolah kita lebih ramah anak. Jadi harapannya bukan hanya tinggi kognitifnya, prestasinya, tetapi juga memiliki budaya positif yang baik. Nah, hal baik yang pernah saya lakukan dalam kegiatan selama ini itu adalah sudah diterapkan di kelas. Dan tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran dapat berjalan lebih kondusif. Itu. Saya merasakan benar di kelas 8B dan 8C itu dulu ketika saya mengajar di kelas 1 itu luar biasa sekali, sulit sekali dikondisikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini bisa dikondisikan. Walaupun mungkin tidak 100% ya keberhasilannya.
Dan anak merasa nyaman dan bahagia. Kenapa? Karena dengan nyaman dan bahagia ini adalah sebagai salah satu wujud bahwa kita telah mewujudkan sekolah ramah anak. Apa sih yang perlu diperbaiki Bapak Ibu? Menurut saya nih, mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan pendapat. Hal yang perlu saya perbaiki adalah diperlukan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Kenapa? Kalau kita berjalan sendiri ya nggak akan bisa. Ya. Pembiasaan pagi sensisinya naik ke pembiasaan, sensisi orang, sensisi diberikan ketegasan untuk membawa alat pembiasaan, tapi teman-teman yang lain tidak, ya kita tidak akan bisa. Kelas 8C 3 minggu yang lalu kebetulan ada jam pertama adalah jam saya Bapak Ibu. Pembiasaan tidak ada yang membawa ataupun cuma sedikit sekali. Padahal Nadifa mimpin pembiasaan di ruang guru. Tapi teman-teman yang ada di kelas tidak membawa juz amma. Saya selalu mensonding. Alhamdulillah di pertemuan ketiga di pagi hari, karena memang pembiasaannya kebetulan ketemunya itu tiap minggu yang pagi. Alhamdulillah pagi tadi itu semua meja ada, rakitan satu itu ada. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Butuh kolaborasi. Jika kita cuma bekerja satu tidak akan pernah bisa. Nah, tadi ya diperlukan kolaborasi dengan semua warga sekolah agar bisa saling menguatkan dan lebih konsisten Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu guru, tetapi karyawan pun juga punya andil dalam proses menerapkan budaya positif di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir kita akan menerapkan praktek penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu ngantuk nopo mendel, ngantuk nopo memperhatikan ya Bapak Ibu. Ngantuk ya Bapak Ibu. Nah, biar tidak ngantuk, ini nanti saya minta Bapak Ibu mencari pasangan. Ya, boleh bebas. Satu berperan sebagai murid, berperan sebagai murid iya tenanan kayak murid ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Artinya aja guyu kayak gitu. Ya, dapet atau nek aja pringes-pringis atau mungkin emang pringes-pringis dirinya bocah gitu. Ya. Ini nanti saya minta Bapak Ibu untuk mencari pasangan. Satu berperan sebagai murid, satu berperan sebagai guru. Kemudian Bapak Ibu pasti tahu dong, angkat satu permasalahan yang kita hadapi di hadapan anak. Banyak sekali yang kita hadapi. Entah telatnya masuknya telat, kemudian nggak mengerjakan tugas kayak gitu. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat adalah apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi tadi. Apa? Pertama tahapannya apa Bapak Ibu tadi? Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan identitasnya anak. Yang kedua adalah apa? Memvalidasi tindakan yang salah tentunya. Memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Benar nggak kamu seperti itu? Seperti yang video yang saya praktekkan. Saya juga sedang mempraktekkan Bapak Ibu. Bahkan kemarin langsung dapat kasus kan gitu. Ketika lomba-lomba 17-an, saya dapat kasus kelas 9 kemarin ya. Tanpa dipanggil anaknya menemui saya. Kemudian saya coba praktekkan 3 langkah tersebut. Karena ini tadi sekali lagi ini bukan tugas BK utamanya. Kalau yang BK kasih yang berat-berat saja Bapak Ibu. Ya gitu. Nggak tahu yang menurut saya. Ya, ya orangnya udah berat lah Ibu. Monggo saya persilahkan cari pasangan. Satu sebagai guru, satu sebagai siswa. Monggo Bapak Ibu cari pasangannya, mau siapa yang mau dijadikan. Siapa? Atau ada yang mau mencontohi dulu Bu Busna, cari muridnya. Suara ya, Bu Anita. Muhammad Pratama. Berarti siapa ya yang menjadi gurunya? Mas Pratama, kamu mau milih gurunya siapa?
Oh kemarin Pak Dedi yang menang kali. Ya. Gimana? Pratama itu yang itu tadi digotong. Tak pikir yang kelas 7E itu. Iya. Bukan yang mana sih? Ferry. Boleh mau bubar sama Pak Basuki mencoba tempat menang ya? Caca, monggo Bu. Atau Pak Basuki sampainya aja. Iya. Ya, Bu Sur minta tolong sama Pak Basuki untuk jadi modelnya. Bumar ini gurunya Safek ya. Bumar minta tolong Bumar. Coba dicontohin dulu. Atau saya tunjukkan lagi contohnya dulu Bapak Ibu. Kemarin saya mendapat laporan bahwa kamu lulus pemeriksaan kesehatan. Padahal ada pembelajaran. Terus kamu kemana? Kan gitu. Ya, oke lah. Setiap orang pasti punya pernah melakukan kesalahan di bulan dengan saya. Ini tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Saya juga pernah merasa seperti kamu kok. Saya pernah menjalani salah kayak gitu. Tidak selalu betul seperti itu. Artinya membombong kayak kalau bahasa kita gitu. Bahwasanya yang salah itu bukan hanya kamu, ada orang lain juga pernah salah. Artinya kita tadi adalah menstabilkan identitas anak. Ini kebetulan anaknya disuruh acting bisa ya betul ya kemarin ya. Menjiwai katanya, kamu sampai anteng. Menjiwai Bu katanya. Ketika Anda pada saat saya pembelajaran sendiri akan tidak bermanfaat ya. Kemudian apa yang benar? Ini yang validasi tindakan yang salah. Coba kita lihat. Tadi tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maaf. Kenapa kemarin kamu sampai memboroskan pembelajaran di kampus? Bosan di kelas ya? Terus kalau seperti itu, kamu sudah sadar belum? Besok akan mulai lagi nggak? Yakin ya, besok kamu tidak akan bolos lagi ya? Kemudian kedepannya jika nanti mungkin terjadi bapak atau ibu guru sedang rapat, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kesalahan-kesalahan. Saya mengumpulkan tugas kepada pelaksanaan mengaplikasikan. Selanjutnya saya akan mengerjakannya karena itu bagian dari kesalahan kami. Oke, jadi kamu saat ini tahu ya, kamu mendapatkan pembelajaran yang manfaat dari peristiwa yang sangat terjadi dalam kehidupanmu. Ya, oke, terima kasih untuk tampilan tadi ya. Ya, silakan boleh kembali. Berikut ya, tadi ada 3 tahapan ya. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan
yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini ada 3 tahapan. Ini saya juga sedang belajar Bapak Ibu. Bukan hanya penjenengan, saya juga sedang belajar. Tapi biar apa? Biar kita tadi berada pada posisi kontrol manager tadi loh. Jangan menjadi penghukum, pemantau. Kasta terakhir tadi, kasta terendah adalah penghukum, pembuat merasa bersalah di atasnya, teman, kemudian pemantau, dan terakhir adalah posisi kasta tertinggi itu adalah manajer. Monggo, Bu Sur bisa membantu mempraktekkan. Yo, sampaikan dulu. Kamu dulu, Pak Lijan. Masalah yang Yang biasa terjadi di sekolah kita. Sampai itu orangnya di mana? Anaknya. Misalkan rokok kan ada juga kasus rokok. Ya, ini Pak Lijan. Ya, oke, Pak Judan aja deh muridnya. Ya, siap. Ya. Ya, coba Pak Judan sama busur. Ke depan, Pak Judan sama busur. Ya. Bisa di bawah. Ada itu syuting Bu. Silakan masuk. Dari mana? Dari Mas Jidan. Tadi pas pelajaran IPA, Mas Jidan tadi kemana? Ke kamar mandi. Kamar mandi? Ke kamar mandinya lama apa? Pasang teh. Di kamar mandi kenapa? Merokok. Gimana rasanya merokok? Berarti dari rumah bawa rokok ya Mas? Kamu dimasukin. Kamu dimasukin di situ. Mas Jidan sudah jujur mengakui kesalahannya. Jadi sudah jujur mau mengakui bahwa tadi izinnya ke kamar mandi tapi kenyataannya merokok di kamar mandi. Nah, di dalam tertib sekolah kita boleh nggak Mas Jidan? Boleh, tapi rokok tidak boleh di lingkungan sekolah itu di kesepakatan sekolah yang sudah ditandatangani dan sudah Mas Jidan baca. Jadi kalau merokok seperti itu berarti melanggar tata tertib atau bukan Mas Jidan? Ya. Jadi kalau sudah tahu melanggar tata tertib, selanjutnya Mas Jidan bagaimana? Oh, menerima konsekuensi. Jadi konsekuensi dari kesalahan tadi. Kira-kira konsekuensinya mau apa Mas Jidan? Peraturan. Jadi, terus mau diulangi enggak? Tidak. Berarti sudah kita sepakat ya. Ya, sepakat bahwa tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Terus harus jujur. Tadi yang Ibu bangga Mas Jidan udah jujur, mau mengakui kesalahan. Karena setiap orang itu pasti punya kesalahan. Ya, tapi ya Ibu garis bawahi lagi Mas Jidan udah mau jujur dan mau memperbaiki, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi terima kasih, nanti jangan diulang lagi, rajin belajar ya Mas Jidan ya, semoga cepat lulus, cepat nikah. Aku sudah merokok. Selesai duduk dulu. Guru izin, haus, mau minum. Boleh ya Bu Guru?
guru atau murid Mas Jidan? Guru. 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 Mas Jidan murid atau guru? Murid. Kalau Mas Jidan mau merokok, jadi guru baru Mas Jidan. Nah, ada Bapak Ibu guru itu ada peraturan sebenarnya merokok tidak di tempat umum di depan siswa. Nah, jadi nanti Ibu harus ingatkan kepada Bapak Ibu, Pak Guru yang merokok di depan siswa, jangan sampai melihat di depan siswa langsung. Makasih ya Mas Jidan atas sarannya, kritiknya sama guru. Makasih. Rajin belajar. Ya, kita tepuk tangan buat Pak Zidan dan Bu Sur ya. Terima kasih sudah melaksanakan praktek segitiga restitusi ya. Ya, besok ya. Tapi tadi 3 tahapan tadi sudah dilakukan Bu Sur, belum ya Bapak Ibu? Yang pertama menstabilkan identitas tadi sudah belum ya Bapak Ibu? Belum. Saya juga pernah merokok belum. Tapi sudah berani jujur tadi ya, artinya kan berbohong ya. Ya, karena kita sedang latihan ya. Ya, kita artinya tadi kurang urutannya kurang gitu ya. Oh gitu ya. Juga pernah merokok mobilnya. Iya. Oleh Saya juga pernah. Tangan yang ini kok saya juga pernah merokok nih, padahal merokok sembunyi-sembunyi. ya. Saya juga sembunyi kalau mandi. Kasusnya beda. Jadi ya itu tadi kalau menurut saya stabilnya dengan jujur tadi menstabilkan identitasnya, kamu sudah berani jujur ya Mas Zidan kan gitu ya, itu udah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Akhirnya Bu Sur bisa menggali yang pertamanya tadi Pak Zidan bohong. Akhirnya tindakannya memang benar dia melakukan, tidak hanya di kamar mandi tetapi merokok kayak gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan sudah belum Bapak Ibu? Sudah ya, karena apa sih yang kamu lakukan, akan kamu lakukan kan itu tidak akan mengenal dan menerima konsekuensi gitu ya Pak Jidan ya. Nah itu ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi salah satu contoh role model kita kayak gitu. Semoga nanti ke depan kita juga bisa bersama-sama menerapkan ilmu yang kita miliki ini, sehingga kita akan merasa lebih tenang, tidak merasa terbebani, apalagi dibawa ke rumah. Apa yang terjadi di sekolah jangan sampai dibawa ke rumah kayak gitu. Biar kita biar kita happy. Karena salah satu kebutuhan kita tadi adalah apa Bapak Ibu? Kesenangan. Jadi kita harus juga mencukupi itu, senang terhadap dimanapun kapanpun kondisi kita. Tapi tidak senyum-senyum sendiri tentunya. Maka ketika kita bercanda bersama dengan teman, kita sedang memenuhi kebutuhan kita. Begitu ya Bapak Ibu nggih? Terima kasih. Sebelum saya akhiri ini yang kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, Bu Dwi izin untuk menyampaikan kesimpulannya. Selama kurang lebih 1 jam kita bersama tadi, ada beberapa hal yang kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah dalam rangka menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Di mana disiplin yang kuat, yaitu disiplin kuat ini adalah motivasi intrinsik, bukan dari luar. Kemudian guru memiliki peran dalam membantu murid mewujudkan disiplin positif. Karena tadi jika tidak mampu mewujudkan disiplin pada dirinya, berarti mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa menjadikan dirinya disiplin. Kemudian yang ketiga adalah budaya positif di sekolah dapat tercipta atas peran serta dan dukungan dari seluruh warga sekolah. Siapa aja warga sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, komite, dan masyarakat. Sehingga sekolah ramah anak di SMP Negeri 3 Manis Lenggo ini dapat terrealisasi. Kita punya cita-cita itu nih Bapak Ibu ya, mewujudkan sekolah ramah anak sehingga kebutuhan anak itu dapat terpenuhi. Bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi kita menjadikan anak lebih
disiplin. Nampaknya di SMP Negeri 3 Manesongo ini penuh tantangan untuk mewujudkan disiplin positif. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Dwi Sutiorini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Asri atas pemaparan materinya dan juga praktik yang telah diberikan. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk kami semua di sini yang mengikuti kegiatan ini. Kalau boleh saya sampaikan garis besarnya bahwa restitusi itu adalah salah satu cara untuk menanamkan sebuah disiplin positif kepada anak. Jadi restitusi itu bukanlah untuk menebus kesalahan anak tersebut, tapi anak tersebut adalah belajar dari kesalahannya karena dia sudah menyadari apa salahnya dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi yang paling penting dalam disiplin positif itu adalah dari faktor internalnya. Kalau eksternal itu hanyalah pendukung. Terima kasih Ibu Asri. Dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta praktik baik hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Ibu Asri nanti bisa menjadikan manfaat yang sangat bermakna untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang salah. Begitu juga dari Ibu Asri dan Bu Okta tadi yang telah mengisi kegiatan. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan dan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bu Asri. Terima kasih.